Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan Q&A yang kedua, part 2. Karena yang kemarin ternyata terlalu lama, sampai 10 menit, takutnya teman-teman bosan. Oke, ini adalah pertanyaan yang saya bagi dari tanya jawab seputar kaktus. Ini adalah part kedua. Ini dari Aditya Irawan, bagaimana cara pengakaran potelan anak kaktus gimno yang benar. Teman-teman yang belum pernah melakukan pengakaran, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama-tama potel dan pilihlah warna hijau yang lebih banyak daripada warna variegatanya. Setelah dipotel, diangin-anginkan 1 hari, lalu kita oles dengan penumbuh akar, bukan perangsang akar, namun penumbuh akar. Biasanya saya menggunakan root up, itu kita encerkan. Root up itu kita kasih air sedikit sampai menjadi kental. Setelah kental, kita oleskan ke kaktus yang telah kita angin-anginkan selama 1 hari. Setelah itu, hari berikutnya kita bisa tanam. Lalu penanamannya pun biasanya saya menggunakan media full pasir malang, atau yang posisi yang bawah itu media normal, lalu pasir malang yang halus kita taruh kaktus, lalu kita tabur pasir malang di seliling kaktus. Jadi kaktus yang telah kita potel itu tertimbun setidaknya sepertiganya. Dan diusahakan saat proses pengakaran itu jangan sampai media kering, teman-teman. Jadi diusahakan media tetap lembab, karena jika kering dan akar sudah muncul walaupun sedikit, itu bisa menyebabkan akar kering dan kaktus jadi mati atau kering. Penempatannya saat proses pengakaran, saya biasanya kasih di kolong meja, namun tetap dalam kondisi terkena cahaya, tidak langsung. Itu juga agar media tidak cepat kering, teman-teman. Jadi ketika media terjaga kelembabannya, otomatis akar akan merangsang keluar lebih cepat. Biasanya paling cepat itu 3-1 minggu, dan paling lama itu 1 bulan, bahkan bisa lebih. Nanti setelah 1 bulan teman-teman bisa taruh ke tempat normal, atau di tempat teman-teman biasanya menyimpan kaktus di keadaan normal. Oke, selanjutnya dari Venus Flytrap Makassar. Kaktus yang sehat, bodinya keras, kenyal, lunak. Bagaimana cara membedakan kaktus yang sehat, stres, atau sekarat? Itu ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya, karena di situ juga saya memiliki kaktus yang stres dan bagaimana mengatasinya dan ciri-cirinya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini dari Kaiba Nisar. Kaktus pertama datang dari order online, itu penanganan pertama harus diapain? Gini teman-teman, ketika teman-teman beli online secara online, itu dalam perjalanan jauh, otomatis tanaman yang di dalam kardus itu dalam kondisi stres. Nah, di sini solusinya teman-teman, jika kaktus sudah sampai, langsung segera dibuka, diangin-anginkan sehari agar kondisi suhunya kaktus itu bisa beradaptasi dengan baik di suhu tempat teman-teman memelihara kaktus, misalnya di dalam GH atau di teras. Nah, teman-teman angin-anginkan dulu, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, hari berikutnya teman-teman bisa tanam dengan media normal, dan teman-teman bisa siram menggunakan campuran B1. Itu berfungsi untuk perangsang akar agar akar baru muncul, otomatis pertumbuhan akan terjadi, jadi tunas akan muncul baru lebih cepat. Dan B1 juga itu adalah obat anti stres, jadi teman-teman bisa mempercepat pertumbuhan kaktus yang baru datang dengan nutrisi B1 seperti itu. Nanti teman-teman bisa didiamkan dulu, jangan ditaruh di tempat normal, teman-teman bisa diangin-anginkan. Kalau saya biasanya di kolong meja, seperti waktu saya pengakaran, saya taruh di kolong meja selama 2 hari, lalu baru saya taruh di tempat normal. Itu untuk baiknya teman-teman B1 itu digunakan selama 1 bulan, dan 1 bulan itu teman-teman waktu penyiraman misalnya seminggu sekali, berarti seminggu sekali itu teman-teman bisa menggunakan B1. Jadi selama 4 bulan itu 4 kali. Ya, disesuaikan dengan penyiraman teman-teman aja, namun jangan terlalu banyak-banyak menggunakan B1 juga, karena itu bahan kimia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tohabron. Cara memulihkan astro keriput yang baru beli online seperti apa? Nah, teman-teman, jika kaktusnya teman-teman keriput dalam kondisi keras, itu kekurangan air, maka yang perlu dilakukan adalah penyiraman teratur menggunakan B1. Itu udah cukup. Dijaga kelembapan media agar penyerapan nutrisinya itu maksimal. Jadi diusahakan setidaknya kaktus jangan diberi langsung ke sinar matahari secara langsung, namun diteduhkan seperti saya yang bilang sebelumnya, itu di kolong meja selama 1 minggu. Nanti penyiramannya teratur dan menjaga kondisi media lembab, itu akan meningkatkan penyerapan nutrisi secara maksimal. Namun jika keriput itu adalah lembek dan
ada tanda-tanda akan pembusukan, warnanya biasanya menguning, itu tidak bisa diselamatkan, pastikan itu akan busuk atau mati. Oke, pertanyaan selanjutnya dari aan_rio. Bagaimana cara membuat kaktus yang penempatannya di ruang tamu yang terpapar matahari hanya lewat kaca jendela tetap hidup dan tumbuh sehat? Kalau kaktus itu sebenarnya membutuhkan sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang baik. Jadi gini, kalau teman-teman naruh di dalam ruangan jendela, itu selain sirkulasinya tadi saya bilang tidak lancar, itu dia mengganggu proses fotosintesis dari tanaman, karena otomatis matahari yang masuk ke dalam ruangan itu tidak optimal, apalagi tidak menghadap matahari. Jadi sebaiknya saya sarankan dalam seminggu itu ada 2 hari dia keluar ruangan agar mendapat cahaya dan udara yang baik. Pertanyaan selanjutnya dari KC Saputra, obat perangsang akar yang cepat menumbuhkan akar apa ya? Untuk kecepatan pertumbuhan kaktus, apakah sama antara penggunaan bahan rootstock buah naga, Pereskiopsis, dan cowboy? Untuk perangsang akar saya menggunakan B1, namun penumbuh akar saya menggunakan Rootap. Di sini teman-teman juga harus bisa membedakan antara perangsang akar dan penumbuh akar. Kalau perangsang akar otomatis dia sudah memiliki akar, namun diberi hormon agar akar baru muncul dan terpacu tumbuh. Kalau penumbuh akar dia tidak memiliki akar, namun dipacu agar tanaman itu bisa mengeluarkan akar. Jadi teman-teman di sini harus bisa memahami dan membedakan apa itu perangsang akar dan penumbuh akar. Untuk pertumbuhannya itu dari cowboy, cereus, dan Pereskiopsis buah naga, itu dari pengalaman saya itu sama, itu tidak jauh beda pertumbuhannya, mungkin selisih sedikit, namun dalam hal suplai nutrisi itu nanti kelihatan ketika mereka memiliki banyak anak dan pembuahan. Nanti kita bisa tahu mana yang anaknya rimbun sehat dan buahnya banyak. Itu pengalaman saya menggunakan kaktus cowboy yang ukuran besar, cereus cowboy yang ukuran besar. Saya pernah grafting ukuran kecil 2 cm, selisih 4 bulan atau 3 bulan tidak sampai dia bisa berbunga, tidak hanya 1, bisa 2 atau 3 dengan buah yang gemuk dan besar, mungkin hampir sebesar jempol. Nah, menurut saya rootstock ini berpengaruh saat proses seperti itu teman-teman, penyuplaian nutrisi saat kaktus sedang fase-fase pertumbuhan dalam hal anak, karena otomatis memiliki cabang yang banyak dan pembuahan. Itu kalau pengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau pertumbuhan secara normal itu hampir sama, namun saat pembuahan dan tunas atau anak baru, dia baru terlihat mana yang bagus atau yang biasa-biasa aja. Jadi intinya teman-teman cari rootstock yang besar. Namun jika yang di grafting banyak hijaunya itu tidak masalah menurut saya, itu sama aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fendi_RMS. Tanya Min, kalau semai kaktus tanpa sungkup apa bisa? Jadi cuma semai seperti semai biji tanaman biasa nggak bisa teman-teman. Itu riskan terhadap kering dan pastinya dia akan mati. Karena apa? Karena kaktus itu bijinya kecil dan itu sensitif sama media kering, apalagi di awal-awal semaian. Jadi saya sarankan tetap disungkup, jangan dibuka. Sedikit aja kita buka lalu kita terpapar matahari sebentar, walaupun tidak secara langsung, otomatis bagian atas media itu kering, dan itu bisa menyebabkan akar yang kecil yang sudah misalnya ini ngomongin kita sudah pecah kecambah ya, selama 1 bulan dia sudah memiliki akar kecil. Itu aja kalau kita buka dari sungkup, kita diamkan 1 hari, otomatis ada beberapa yang kebakar. Karena apa? Karena panasnya media dan akar yang masih baby itu sangat riskan kering. Jadi saran saya tetap disungkup. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, sebelum saya bacakan, teman-teman bisa klik subscribe dan klik lonceng agar teman-teman bisa dapat notifikasi jika saya upload video terbaru, karena ini nanti akan ada part ketiga atau part keempat. Jadi teman-teman bisa mendapat notifikasi dan tahu tentang video terbaru dari saya. Oke, langsung saya bacakan. Ini dari oi_yasvilas. Kalau di daerah yang suhunya rata-rata selalu di bawah 25 derajat Celcius dan ditaruh di dalam ruangan indoor, lebih baik disiram 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Soalnya kaktus saya siram seminggu sekali, tetap banyak yang busuk. Kalau di indoor, selain penyiraman, medianya lebih baik lebih dibanyakin pumisnya, jangan sekam bakarnya. Jadi dibanyakin pumisnya itu lebih bagus. Dan
untuk penyiramannya bisa seminggu sekali atau 10 hari sekali. Saya kadang kalau musim hujan juga di sini untuk indukan pot besar saya penyiramannya bisa 10 hari sekali. Nah, yang tadi saya pernah bahas pertanyaan sebelumnya itu teman-teman, itu diusahakan jika di indoor nanti teman-teman dalam 7 hari itu 2 hari di outdoor agar kaktus tetap sehat, tidak stres. Oke, cukup sekian teman-teman Q&A part kedua, dan ini adalah Q&A pertama saya. Ini part kedua lanjutan dari part pertama yang sebelumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube Jogja Gurun dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Saya Elif dari Jogja Gurun.